Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dengan NIM 2902 150108. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah perilaku organisasi dengan Bapak dosen Bapak Rahmat Pramukti, SEMPD. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Pengertian persepsi sendiri yaitu persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Nah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka, persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Kemudian, hubungan persepsi dengan keputusan individual. Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita mencari masalahnya, kemudian menganalisis data masalah tersebut, lalu olah informasi, dan kemudian mengambil keputusan. Untuk faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama ada pelaku persepsi. Nah, pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, di antaranya sikap, motif, kepentingan, ataupun minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Contoh-contoh seperti tukang rias akan lebih memperhatikan kesempurnaan riasan orang daripada seorang tukang masak. Seorang yang disibukkan dengan masalah pribadi akan mensulitkan untuk diarahkan perhatiannya untuk orang lain. Yang kedua ada target. Target adalah gerakan bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya, satu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersiapkan secara bersama-sama. Contohnya yaitu kecelakaan 2 kali dalam arena ice skating dalam seminggu dapat membuat kita mempersepsikan ice skating sebagai olahraga yang berbahaya. Yang ketiga ada situasi. Tiap orang yang mempunyai persepsi sendiri-sendiri karena dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan inderanya dalam stimulasi dan perbedaan kemampuan dalam menafsirkan atau memberi arti pada stimulasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori atribusi. Atribusi internalika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Contohnya, jika anak memperoleh nilai rapot yang jelek, maka sebabnya dapat saja karena anak itu malas, terlalu banyak main, maupun bodoh. Kemudian, atribusi eksternalika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Contoh, jika anak memperoleh nilai rapot jelek, maka sebabnya dapat saja karena ada masalah dengan lingkungannya. Orang tuanya bercerai, hubungannya jelek dengan orang tua, ditekan dengan teman, ataupun gurunya yang tidak menarik. Yang keempat, 3 penentu teori atribusi. Yang pertama ada konsensus. Konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama dan makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensus dan sebaliknya. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama? Distingsi atau kekhususan. Distingsi merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda.
Dan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki distingsi yang rendah. Kemudian cara pintas dalam menilai seseorang secara umum. Yang pertama, persepsi selektif. Kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam bias minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo. Efek halo dikonfirmasi dalam sebuah studi klasik di mana objek diberikan sebuah daftar-daftar sifat cerdas, terampil, giat, rajin, berkembang kuat, serta hangat. Yang ketiga, ada efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul berbandingkan lebih tinggi atau lebih rendah dan karakteristik yang sama. Yang keempat, ada stereotip. Menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Untuk hal penting dalam pengambilan keputusan, yang pertama yaitu analyze the situation. Menyesuaikan gaya keputusan dengan budaya nasional dan budaya organisasi di mana Anda bekerja. Yang kedua, ada beware of biases, bahwa dalam semua keputusan yang kita buat akan terdapat bias. Yang ketiga, combine rational analysis with intuition. Dengan menggunakan keduanya, rasional dan intuisi ini, Anda dapat benar-benar meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Yang keempat, ada specific decision style for specific job. Menyelaraskan gaya keputusan Anda dengan persyaratan pekerjaan akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Yang kelima, ada be kreatif. Selalu mengambil keputusan yang kreatif. Perilaku organisasi karya Stephen P. Robin dan didiskusikan secara kritis dengan literatur ilmiah lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan kiai untuk menentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil di pondok pesantren, dan apa yang dapat dilakukan seseorang kiai untuk memperbaiki pengambilan keputusan mereka. 5 langkah yang harus dilakukan yaitu menganalisis situasi, memahami bias, mengkombinasikan analisis rasional dengan intuisi, memilih gaya pengambilan keputusan yang relevan untuk kasus yang spesifik, dan meningkatkan kreativitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.